Kita awali informasi yang pertama, saudara. Penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Batam untuk tahun ini meningkat hampir 100% dibanding tahun kemarin. Jika tahun lalu rencana daya tampung atau RDT di SMA Negeri 1 Batam sebanyak 288 orang dengan 8 rombongan belajar, pada tahun ini RDT sebanyak 504 orang siswa dengan 14 rombongan belajar. Rencana daya tampung penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di SMA Negeri 1 Batam lebih besar dari tahun 2022 kemarin. Tahun lalu rencana daya tampung atau RDT di SMA Negeri 1 Batam sebanyak 288 orang dengan 8 rombongan belajar. Sedangkan tahun 2023 ini RDT sebanyak 504 orang siswa dengan 14 rombongan belajar. Hal ini untuk mengakomodir agar semua pendaftar bisa tertampung. Diketahui PPDB tingkat SMA di Provinsi Kepri telah dibuka pada 13 Juni 2023 kemarin secara online. Proses dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama yakni jalur perpindahan orang tua 5%, afirmasi 15%, dan prestasi 15%. Total murid yang diterima sebanyak 100 siswa. Untuk tahap 2 adalah jalur zonasi yang akan dibuka pada tanggal 22 Juni 2023 nanti dengan sistem online dan daya tampung 65%. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, Bahtiar, menyebut sebanyak 300 lebih calon siswa sudah mendaftar pada penerimaan tahap 1. Pihaknya masih melakukan beberapa verifikasi terhadap pendaftar dan proses pendaftaran masih berjalan. Ini mengacu kepada arahan dan juknis yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, bahwa pembukaan PPDB kita sudah berjalan, sudah dimulai dari tanggal 13 Juni kemarin. Nah, PPDB tahun ini untuk SMA Negeri 1 Batam khususnya menerima siswa dengan rencana daya tampung kita sebanyak 14 rombel, dalam artian jumlah siswa sebanyak 504 siswa. Nah, itu akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama PPDB online dengan melalui jalur perpindahan orang tua 5%, jalur afirmasi khusus bagi siswa yang memiliki kartu KIP, kartu sejahtera dan lain-lainnya itu sebanyak 15%. Kemudian untuk jalur prestasi itu akan kita terima sebanyak 15% juga. Total keseluruhan untuk tahap pertama ini ada sekitar 100 seat atau tempat duduk yang akan kita terima pada tahap pertama. Lalu nanti setelah tanggal 22 itu ada tahap kedua untuk proses penerimaan jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini cukup banyak, kita menerima sebanyak 65% dari RDT kita tadi. Sementara untuk pelayanan teknis PPDB di SMA N1 Batam, petugas di sini membuka 4 jalur loket pengaduan sesuai dengan jalur pendaftaran. Petugas telah menerima beberapa pengaduan pendaftar terkait kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Misalnya tentang sertifikat penghargaan calon siswa yang ditolak verifikator dalam pendaftaran jalur prestasi. Kendala lain adalah soal NISN yang tidak bisa digunakan. Kita di sini kita membagi menjadi 4 loket ya, sesuai dengan jalur yang untuk tahap 1, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi di sini ada 2, yaitu akademik dan non-akademik. Nah, di setiap counter itu ada 2 verifikator. Jadi mereka saling bekerja sama untuk memverifikasi dengan teliti. Itu untuk yang jumlah pengaduan ini udah ada sejauh ini? Sejauh ini udah 4 hari. Kalau untuk pengaduan ada beberapa yang datang ke sini, tapi hanya sekedar untuk memastikan sertifikat anak mereka yang kami suruh perbaiki atau ditolak oleh verifikator. Dan yang kedua untuk penggunaan NISN yang mereka terkendala karena tidak bisa digunakan. Penyebabnya mungkin karena ada yang double atau tidak valid di SMP-nya. Dan itu sudah kita arahkan untuk mereka. Sejauh ini petugas PPDB di SMA Negeri 1 Batam belum menemukan kendala berat.
baik dari sistem ataupun sinyal yang dapat mengganggu proses pendaftaran yang dilakukan secara online. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.